Apa itu anemia defisiensi besi? Anemia defisiensi besi adalah kondisi kekurangan zat besi yang menyebabkan penurunan produksi hemoglobin. Gejala utamanya yaitu lemas, cepat lelah, pucat, pusing, sesak saat aktivitas, takikardia. Gejala khas kekurangan besi yaitu koilonisia, kuku sendok, picah, ingin makan tanah atau es, glositis, lidah licin, rambut rontok. Nah, mekanisme metabolisme zat besi yaitu zat besi diserap di duodenum oleh enterosit, di mana besi non-hema dalam bentuk feri terlebih dahulu direduksi menjadi bentuk ferol oleh enzim DCYTB agar dapat masuk ke dalam sel melalui transporter DMTI. Di dalam enterosit, besi dapat disimpan sementara dalam bentuk ferritin atau dilepaskan ke sirkulasi melalui protein ferroportin. Setelah keluar dari sel, besi akan dioksidasi kembali menjadi bentuk feri oleh hephaistin atau ceruloplasmin sehingga dapat berikatan dengan transferin sebagai protein pengangkut dalam darah. Transferin kemudian membawa besi ke jaringan yang membutuhkan, terutama sumsum tulang, untuk proses eritropoiesis atau pembentukan eritrosit. Eritrosit yang telah menua akan difagositosis oleh makrofag dan mengalami degradasi, sehingga besi yang terkandung di dalamnya dapat didaur ulang. Besi hasil daur ulang ini dapat disimpan kembali dalam bentuk ferritin atau dilepaskan ke sirkulasi untuk digunakan kembali. Proses metabolisme besi ini diatur secara ketat oleh hormon hepsidin yang diproduksi oleh hati. Hepsidin bekerja dengan mengikat ferroportin dan menyebabkan degradasi, sehingga menghambat pelepasan besi dari enterosit, makrofag, dan hepatosit ke dalam darah. Akibatnya, kadar besi dalam sirkulasi akan menurun. Yang kedua ada regulasi hormonal. Perlu kita ketahui bahwa hormon utama itu ada hepsidin, itu berasal dari hati, yang mana berfungsi yang pertama menghambat penyerapan besi di usus, yang kedua menghambat pelepasan besi dari makrofag. Dalam kondisi normal, hepsidin berperan sebagai pengatur utama kadar zat besi dalam tubuh. Ketika kadar hepsidin menurun, maka penyerapan besi di usus akan meningkat dan pelepasan besi ke dalam darah juga menjadi lebih banyak, sehingga tubuh dapat memenuhi kebutuhan zat besi. Sebaliknya, jika kadar hepsidin meningkat, maka besi akan terkunci di dalam sel seperti enterosit dan makrofag, sehingga besi tidak dapat dilepaskan ke dalam sirkulasi dan kadar besi darah menjadi rendah. Pada kondisi anemia defisiensi besi, tubuh mengalami kekurangan zat besi sehingga secara kompensasi akan menurunkan produksi hepsidin. Penurunan hepsidin ini bertujuan untuk meningkatkan penyerapan besi dari usus serta memperbanyak pelepasan besi ke dalam darah agar kebutuhan tubuh terhadap besi. Pemeriksaan penting yang dapat dilakukan diantaranya yang pertama ada HB, hemoglobin, yaitu untuk menilai ada tidaknya anemia. Yang kedua MCV, mean corpuscular volume, untuk mengetahui ukuran sel darah merah. Yang selanjutnya ada ferritin untuk menilai cadangan besi dalam tubuh paling akurat. Selanjutnya ada serum iron, yaitu untuk mengukur kadar besi yang berada dalam darah, yaitu meningkat saat kekurangan besi. Yang mana pemeriksaan ini digunakan untuk menegakkan diagnosis anemia defisiensi besi dan membedakannya dari anemia jenis lain. Selanjutnya ada jenis terapi dan pengobatan. Terapi utama yaitu pastinya dengan memberikan suplementasi besi oral, pemberian zat besi. Yang kedua, edukasi konsumsi makanan tinggi besi seperti daging merah, hati, sayuran hijau. Saat mengonsumsi zat besi, ada faktor yang bisa meningkatkan atau justru menghambat penyerapan di usus. Vitamin C membantu karena mengubah besi dari bentuk Fe3+ feri menjadi Fe2+ ferro yang lebih mudah diserap. Kedua, membentuk kompleks yang lebih larut sehingga penyerapannya meningkat. Sedangkan teh dan kopi tidak dianjurkan karena mengandung tenin dan polifenol. Kedua, zat ini itu akan mengikat besi di usus dan membentuk kompleks yang tidak larut. Dan akibatnya besi tidak bisa diserap dan terbuang sia-sia.